يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita lanjutkan pembahasan kitab Kifayatul Atqiya. Sekarang masih halaman 8. Syair yang paling bawah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Baris ke-8 dari bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Inna tariqa syari'atun wa tariqatun wa haqiqatun fasma' laha ma musila. Inna tariqa syari'atun wa tariqatun wa haqiqatun fasma' laha ma musila. Sekali lagi, inna tariqa syari'atun wa tariqatun wa haqiqatun fasma' laha ma musila. Itu syairnya yang akan dibahas panjang lebar. Ada penjelasannya, ada i'rabnya, ada syarahnya, per kata itu artinya apa, itu dijelaskan oleh pengarang kitab ini. Inna tariqa, sesungguhnya jalan. Maksudnya adalah jalan menuju akhirat, jalan menuju Allah. Inna tariqa, sesungguhnya jalan menuju Allah. Boleh. Inna tariqa, sesungguhnya jalan menuju akhirat itu syari'atun. Yang pertama adalah syariat. Yang pertama adalah syariat. Harus menguasai syariat. Apa itu syariat? Syariat adalah melaksanakan perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah yang merupakan urusan zohir. Itu namanya syariat. Jadi urusan-urusan zohir kita, wudunya harus sempurna, sholatnya bentuknya harus sempurna, kemudian senang menolong orang, gemar beraktivitas kebaikan, menjauhi yang dilarang oleh Allah, menjauhi berjudi, berzina, mabuk-mabukan, menjauhi dosa-dosa kecil. Itu namanya syariat. Syariat itu yang nampak, yang zohir. Perintah Allah yang nampak, perintah Allah yang zohir, kerjakan dengan sempurna. Lalu larangan Allah yang larangan Allah yang zohir, tinggalkan secara sempurna.
Jauhi seluruh larangan Allah yang nampak-nampak, yang kelihatan manusia, yang nampak oleh mata, oleh panca indera, jauhi secara sempurna. Nah, itu namanya syariat. Nah, itu namanya syariat. Tidak cukup syariat, wa tariqatun, dan tarikat, dan torikoh. Torikoh itu tarikat. Tarikat itu urusan batin. Sholat nggak cukup hanya dengan diri, ruku, sujud, duduk, kemudian tengok salam. Itu tidak cukup. Tapi hatinya selalu ingat Allah ketika di dalam sholat. Hatinya selalu merenungkan yang dibaca. Nah, itu namanya thariqah, urusan batin. Yang diperbaiki urusan batin. Niatnya hanya karena Allah. Nah, itu namanya thariqah. Nah, orang yang thariqah biasanya dibimbing oleh guru. Kemudian larangan-larangan Allah dia jauhi. Riya dia jauhi. Menjauhi riya itu nggak ketahuan. Yang tahu dirinya sendiri. Menjauhi ujub itu nggak tahu, yang tahu dirinya sendiri. Menjauhi larangan-larangan Allah yang batin, sehingga sombongnya hilang, riyanya hilang. Nah, itu namanya thariqah. Orang thariqah itu biasanya dibimbing oleh guru, lalu ada amalan khusus untuk membersihkan hati, biasanya berjamaah amalan thariqah tersebut. Dan thariqah itu bermacam-macam. Ada thariqah Naqsabandiyah diantaranya. Yang jelas sangat banyak macam-macam thariqah, yaitu bimbingan guru agar hati bersih. Itu namanya thariqah. Jadi orang yang thariqah itu sebaiknya memiliki guru. Gurunya namanya mursyid. Jadi gurunya namanya mursyid. Jadi kalau kita mendengar mursyid, itu adalah guru thariqah yang bisa mengajarkan urusan hati biar hati seseorang itu bersih. Tapi tanpa guru pun kita bisa, cuman berat, cuman lama, dan berat, dan kadang-kadang terpeleset, dan kadang-kadang salah jalan. Nah, jadi urusan hati kita perbaiki, kemudian hati menjadi bersih, tiap saat ingat Allah, terutama sholat selalu ingat Allah, itu namanya melakukan thariqah. Jadi sesungguhnya jalan menuju Allah itu ada syariat. Syariat harus dipenuhi. Orang nggak boleh bilang saya yang penting ingat Allah meskipun nggak sholat, meskipun gerakannya asal-asalan, yang penting hati ingat Allah. Nah, dia tahap pertama udah salah. Syariat harus benar, sesuai fikih harus wajib. Fikih ngajarinnya gimana, penuhi. Itu namanya syariat. Lalu setelah itu isi dengan ingat Allah, isi dengan perenungan bacaan, itu namanya thariqah. Jadi syariat, thariqah. Syariat itu urusan lahir, thariqah itu urusan batin. Wa haqiqatun dan hakikat. Wa haqiqatun dan hakikat. Syariat, thariqat, hakikat. Nah, hakikat itu adalah meniadakan diri adanya Allah. Meniadakan diri lalu adanya Allah, itu namanya hakikat. Jadi kita ini nggak ada, yang ada itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ini bisa taat karena adanya Allah. Kalau nggak ada Allah, kita nggak mungkin bisa taat. Berarti sifat ananiyah, keaku-akuan, saya hebat, itu nggak ada. Karena dirinya saja nggak ada, yang ada adalah Allah. Dia beramal, amalnya sempurna, lalu dia ikhlasnya sempurna, lalu tidak menganggap itu hasil jerih payahnya. Ini anugerah Allah. Hadza min fadli Rabbi. Ini anugerah Allah. Menganggap dirinya itu hilang, menganggap amal-amalnya itu semua atas bantuan Allah, menganggap dirinya itu tidak mulia sama sekali. Kalaupun dia dimuliakan oleh orang, ini anugerah Allah. Ini anugerah Allah. Jadi hakikat itu meniadakan diri, yang ada hanyalah Allah. Jadi kita ini nggak ada, yang ada hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ciri daripada hakikat adalah nisyanul amal, melupakan amal-amal kebaikan. Amal-amal kebaikannya dia lupakan karena dia tahu ini anugerah Allah semua.
Ngapain bangga-bangga terhadap amal? Ini anugerah Allah. Tapi syariat dipenuhi. Syariat dipenuhi, dia sungguh-sungguh usaha. Hakikat thariqat dipenuhi. Dia berjuang untuk membersihkan hati. Lalu setelah itu dia menganggap dirinya itu tidak menganggap dirinya mulia. Ini anugerah Allah. Menganggap dirinya tidak mulia, meniadakan diri, yang ada hanyalah Allah, itu namanya hakikat. Jadi cirinya adalah nisyanul amal, melupakan amal kebaikan, dan juga selalu menghindarkan diri dari perbuatan dosa. Itu hakikat. Jadi hakikat itu orang kalau sudah syariat terpenuhi, hati bersih, hakikat muncul dengan sendirinya. Jadi hakikat muncul dengan sendirinya. Saya ini nggak ada apa-apanya. Yang besar itu Allah, yang agung itu Allah, yang wajib disembah, dipuja, kemudian dibesarkan hanyalah Allah. Saya ini makhluk lemah, la haula wala quwata illa billah, tiada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Nah, itu namanya orang yang sudah bisa meniadakan dirinya, itu namanya hakikat. Jadi sudah sampai pada hakikat. Alam ini nggak ada, yang ada hanyalah Allah. Dirinya itu tidak ada, yang ada hanyalah Allah. Tapi orang yang seperti ini harus dari awal harus syariat dan thariqah dijalanin. Sebab kalau tidak dijalankan itu berbahaya. Dia menyepelekan sholat, dia menyepelekan urusan hati, dia menganggap dirinya membesarkan Allah, maka ini dia sudah keliru jalan. Jadi syariatnya dipenuhi, ilmu-ilmu fikih dia pelajari, ilmu tasawuf dia pelajari, lalu dia amalkan sampai hati bersih, lalu sampailah kepada hakikat, meniadakan diri, yang ada hanyalah Allah. Itu sekilas, nanti akan dijabarkan lebih jauh di dalam syarahnya. Fasma, maka dengarkanlah, laha, kepada penjelasan syariat, thariqah, dan hakikoh. Jadi fasma, maka dengarkanlah penjelasan syariat, tarikat, dan hakikat. Nanti akan dijelaskan lebih rinci lagi. Tadi sekedar biar nggak nanya syariat itu apa, hakikat itu apa, tarikat itu apa. Nanti akan dijelaskan lebih rinci lagi. Maka dengarkanlah penjelasan tentang syariat, tarikah, dan hakikat. Laha, ma musila, apa-apa yang dicontohkan. Apa-apa yang dicontohkan. Nanti ada contoh-contohnya. Kita dengarkan penjelasan syariat, thariqat, hakikat beserta contoh-contohnya. Lama bayana, tatkala musannif, pengarang kitab, tatkala nazim atau musannif. Nazim itu artinya penyusun nazom. Kalau musannif, pengarang kitab, kita bebas memilih domirnya kembali kemana. Ke nazim boleh, ke musannif boleh. Lama bayana, tatkala musannif, pengarang kitab ini menjelaskan ma apa-apa. Boleh ma artinya keterangan, ma keterangan, ya tarotabu yang menjadi berurutan, alat takwa atas takwa, wa alat tiba hawa, dan atas mengikuti hawa nafsu. Sudah dijelaskan di dalam keterangan terdahulu tentang takwa dan tentang mengikuti hawa nafsu. Takwa itu adalah hal yang sangat dibutuhkan manusia. Meninggalkan mengikuti hawa nafsu adalah hal yang merusak manusia. Nah, itu sudah dijelaskan keterangan seperti itu. Tatkala musannif menjelaskan keterangan tentang takwa dan tentang mengikuti hawa nafsu, atsba'ahuma, maka musannif mengikutinya. Mengikuti akan membingungkan, melanjutkan keterangannya. Begitu. Maksudnya mengikuti adalah melanjutkan keterangannya. Mengikuti keduanya, mengikuti lanjutannya dari kedua tersebut, takwa dan ittiba'ul hawa, bizikri, dengan menyebutkan turukis suluki, jalan-jalan menempuh. Jadi
Lalu musonif melanjutkan dengan menjelaskan, menyebutkan jalan-jalan menempuh menuju akhirat, menempuh menuju Allah Subhanahu wa taala. Karena biha, dengan suluk tersebut, dengan turukis suluk tersebut, dengan jalan menempuh tersebut, yatayassaru, akan menjadi mudah. Jadi dengan cara-cara menempuh menuju Allah dijelaskan musannif, maka akan menjadi mudah. Apa yang menjadi mudah? Ri'ayatut taqwa, memelihara ketakwaan. Jadi dengan dijelaskan tata cara menuju Allah tersebut akan menjadi mudah. Ri'ayatut taqwa, memelihara ketakwaan. Dengan kita tahu caranya memelihara ketakwaan, jadi lebih mudah. Jadi ri'ayatu itu fa'ilnya yatayassaru. Ya. Ini yatayassaru itu muzakkar apa muannas? Muzakkar. Ri'ayah, nah itu masdar. Ketika masdar itu bebas dari muzakkar muannas, nggak jadi masalah. Ri'ayatut taqwa, memelihara ketakwaan. Wajtinabul hawa, dan menjauhi hawa nafsu. Jadi akan menjadi mudah memelihara ketakwaan dan akan menjadi mudah menjauhi hawa nafsu kalau tata caranya diketahui, dan ini akan disebutkan oleh musannif setelah menjelaskan takwa, setelah menjelaskan mengikuti hawa nafsu itu berbahaya. Faqala, beliau berkata, beliau itu musannif. Faqala, maka beliau berkata, innat syari'atun wa tariqatun wa haqiqatun fasma' laha ma musila. Maksudnya innat tariqo adalah syair innat tariqo. Al-kho artinya ila akhirihi, sampai akhir syair. Hamzah lam kho itu artinya ila akhirihi, ila akhirihi. Hamzah lam kho itu artinya ila akhirihi. Jadi innat tariqa ila akhirihi, sampai akhir syair. Nah, jadi kita mengerti tentang itu. Jadi musannif berkata innat tariqa sampai akhir syair. Yakni yaitu annat tariqa, sesungguhnya bahwasannya jalan, al-musilu, yang dapat menyampaikan, lil akhirati, kepada akhirat. Innat tariqos, bahwasannya jalan, al-musilu, yang dapat menyampaikan, lil akhirati, kepada akhirat. Nah, ini baru khobarnya. Syari'atun, pertama adalah syariat. Maksudnya khobar anak. Iya, syari'atun wa tariqatun wa haqiqatun, yaitu syariat, tariqat, dan hakikat. Jadi jalan yang bisa menyampaikan seseorang sampai kepada akhirat, syariat, tariqat, hakikat harus terpenuhi. Kurang dari salah satunya tidak sampai kepada akhirat. Maksudnya tidak sampai kepada akhirat, dia tidak bahagia di akhirat. Naudzubillah min zalik. Berarti kita berusaha agar bisa bahagia dunia dan akhirat. Kita penuhi syariat, tariqat, dan hakikat. Fasma, maka dengarkanlah, tamsilal qaumi laha, perumpamaan kaum. Kaum itu ulama. Perumpamaan yang dibuat oleh ulama, begitu. Tamsilal kaum, perumpamaan yang dibuat oleh kaum, oleh ulama. Laha, terhadap syariat, tariqat, hakikat. Wahwa, yaitu
Wahwa yaitu tamsil itu ma keterangan sayazkuruhu yang akan disebutkan oleh musannif, sayazkuru yang akan menyebutkan musannifnya, hu nya. Nah begitu. Jadi hu itu maf'ul bihnya, ba'du setelah ini, ba'du setelah ini. Ya, jadi ba'du itu kalau nggak ada ba'da, kalau nggak ada lanjutannya dibaca domah, ba'du dibaca rofa, ba'du setelah ini. Ya, jadi akan dijelaskan tentang syariat, thariqat, hakikat setelah ini. Insya Allah pertemuan-pertemuan mendatang kita akan menjelaskan syariat, thariqat, dan hakikat sambil direnungkan nahwu sorofnya itu bisa sebetulnya karena penjelasannya juga pelan-pelan. Demikian pembahasan kita kali ini. Marilah kita tutup terlebih dahulu dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.